Alat dan bahan ada kipas angin yang dibuat dari kertas yang digunting, kemudian ada kawat tembaga dengan diameter 0,8, ada kawat tembaga dengan diameter 0,5, kemudian ada magnet. Selanjutnya ada tang, baterai, selotip, papan rangkaian, dan amplas besi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat motor listrik sederhana. Yang pertama, kita menggunakan kawat tembaga dengan ukuran 0,8, kemudian kawat tembaga dengan ukuran 0,5. Lalu kawat tembaga ini kita amplas masing-masingnya pada ujungnya dengan amplas atau bisa kita kerok dengan pisau ya. Di sini saya menggunakan amplas. Kita amplas seperti ini sampai lapisan tembaganya hilang, karena jika masih ada lapisan tembaga, listriknya tidak akan mengalir, jadi kita harus menghilangkannya dulu. Nah, setelah masing-masing ujungnya kita amplas, dan juga yang kawat 0,8 tadi ujung-ujungnya juga kita amplas ya. Selanjutnya yang kawat 0,8 ini kita bikin seperti ini sesuai dengan keinginan ya. Kalau di sini saya menggunakan dengan panjang 15 cm. Kemudian ini pada kawat 0,5 tadi kita buat seperti ini. Sini saya lilitkan dengan 3 lilitan, kemudian saya ikat pada di sini. Nah, selanjutnya kita bikin di papan rangkaian ini. Lalu kita letakkan kawat tembaga yang sudah kita buat tadi. Lalu kita selotip. Pertama-tama kita paskan dengan ukuran baterai kita ya. Seperti ini. Nah, setelah pas, kita bisa memberi selotip. Nah, setelah memberi selotip, langsung kita letakkan baterainya di sini. Saya arusnya mengalir. Nah, setelah letakkan baterai ABC-nya di sini, kita kasih selotip juga pada masing-masing ujung kawatnya pada batu ABC. Itu baterai ABC. Di sini juga, supaya nantinya tidak bergerak-gerak saat percobaan ya. Nah, setelah seperti ini, kita bisa meletakkan kawat tembaga yang berukuran 0,5 tadi di atas ini. Kemudian kita letakkan magnet di bawah kawat tembaga 0,5 itu. Nah, kita lihat di sini kawatnya berputar. Ini menandakan adanya medan magnet. Lalu untuk membuat kipas angin, kita bisa meletakkan di ujung kawat kipas angin kertas yang sudah kita buat. Kemudian kita mengulangi yang tadi. Kita lihat di sini kipas anginnya berputar ya.
Baik, menjelaskan fenomena yang terjadi pada motor listrik. Di sini ada baterai, sini ada rangkaian kawat tembaga yang kita lilitkan tadi. Ini ada kawat tembaga. Kemudian di sini ada magnet dengan kutub selatan di atasnya dan kutub utara di bawahnya, sehingga menimbulkan gaya magnet di sini. Karena dari utara akan mengeluarkan magnet ke arah selatan sehingga terjadi medan magnet. Kemudian baterai yang dengan kutub positif akan mengalirkan arus ke arah sini menuju ke baterai kutub negatif. Kemudian di sini kita bisa tengok rangkaian aslinya seperti ini ya. Di sini kutub positifnya, kemudian mengalir sampai ke ini kutub negatifnya. Sini selatan, sini utara. Nah, di sini kita ketahui ada medan magnet dan arus. Nah, di sini kita bisa mencari nilai medan magnetnya. Medan magnet seperti yang kita ketahui, di sini ada medan magnet dan arah arusnya. Kita bisa mencari arah gaya magnetnya atau gaya lorennya. Gaya loren kita bisa mencari dengan kaidah tangan kanan. Di sini saya biasanya menggunakan dengan cara ini. Ini arah arus, ini arah medan magnet, kemudian di sini arah gaya loren atau gaya magnetnya. Teman-teman bisa juga menggunakan kaidah tangan seperti ini. Ini menunjukkan arus, ini menunjukkan medan magnet, ini menunjukkan gaya lorennya. Tapi saya biasanya menggunakan seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini arah medan magnetnya ke arah ke atas ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita ketahui arusnya menunjukkan arah ke sini. Berarti arusnya ini ya, arus, kemudian arusnya ke sini. Nah, pas ya kan medan magnet ke sini, kemudian arah arus ke sini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, gaya loren yang kita dapatkan yaitu di bawah telapak tangan ini. Berarti arahnya menembus bidang. Berarti arahnya masuk ke bidang. Seperti ini hasilnya. Masuk ke bidang. Nah, kalau jika masuk ke bidang, maka kumparan kawat ini akan berputar seperti ini. Contohnya kita contohkan dengan kawat ini. Ini kawat. Nah, dia akan berputar seperti ini ke arah bidang. Nah, seperti itu. Baiklah, di sini ada rangkaian yang kita buat tadi pada percobaan pertama. Kemudian ini adalah cara perputaran dari kawat yang pertama, kawat tembaga yang kita lilitkan tadi. Ini adalah kawat tembaga yang kita lilit tadi. Kemudian ini arah arusnya, kemudian ini arah kutubnya dari utara menuju selatan. Ini adalah gaya medan magnetnya. Kemudian seperti kita ketahui, gaya magnet atau gaya loren yang ditimbulkan menuju ke dalam bidang. Nah, ini menuju ke arah bidang. Maka ini setelah ini arah arusnya, ini arah gaya medan magnet, kemudian arah dari gaya magnet menuju ke arah bidang. Nah, putarnya seperti ini, maka nanti itu kawat akan berputar seperti ini. Akan berputar seperti ini. Menuju bidang. Selanjutnya pada percobaan kedua, rangkaian kita seperti tadi, cuma yang dibedakan adalah letak magnetnya. Tadi di sini selatan dan sini utara, sekarang sini utara, sini selatan. Nah, maka gaya utara akan mengeluarkan magnet, kemudian diterima oleh selatan, kemudian akan timbul medan magnet. Ini adalah medan magnet dari utara ke selatan. Kemudian arah arusnya dari positif ke arah baterai yang negatif. Nah, di sini kita juga menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini kita ketahui bahwasanya arah medan magnet arah ke bawah, berarti seperti ini ya. Kemudian arah arus sini, pas seperti ini ya. Berarti arah gaya lorennya arah ke atas atau menjauhi bidang kita. Ini adalah bidang kita. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Seperti ini. Baik, jadi di sini arahnya menuju ke kita. Seperti ini ya. Selanjutnya ini bagan
pada percobaan kedua kita, ini ada cara perputarannya. Sini ada medan magnet dari utara ke selatan menimbulkan medan magnet. Kemudian ini arah arus. Nah, arah dari gaya Lorentz ditimbulkan arah keluar dari bidang. Jika keluar dari bidang, arahnya ke sini, atau dia akan berputar ke sini nantinya. Baiklah, selanjutnya pada percobaan yang ketiga, rangkaiannya seperti tadi juga, namun baterainya di sini posisinya dirubah. Tadi di sini positif, sekarang positifnya di sini, dibalikkan saja ya. Nah, magnetnya di sini kutub selatan, kemudian di sini kutub utara. Kemudian kita ketahui bahwasanya medan magnet yang terjadi arahnya seperti ini, karena dari kutub utara akan menuju ke kutub selatan. Kutub utara akan memberikan gaya magnet kepada kutub selatan. Kemudian kita ketahui baterai yang positif akan mengalirkan arus ke arah seperti ini, dari positif menuju arah baterai yang negatif. Kemudian dari sini kita bisa mencari gaya Lorentz yang terjadi. Kita ketahui di sini gaya magnet yang terjadi ke arah ke atas ya. Kemudian arah arusnya ke arah sini. Berarti ini arusnya arah sini. Berarti kita ketahui bahwasanya gaya Lorentz yang terjadi di sini ke arah atas atau menjauhi bidang ya, atau menuju ke arah kita. Berarti ini adalah contohnya. Seperti ini. Menuju keluar bidang. Kemudian di situ kita ketahui kita tadi ada kumparan. Kumparan tersebut akan bergerak seperti ini. Selanjutnya analisis gerak pada percobaan yang ketiga. Ini rangkaian kita tadi, kemudian ini analisis geraknya. Di sini ada arus listrik yang bergerak ke arah sini. Seperti ini. Kemudian medan magnet bergerak dari utara ke selatan seperti ini, ke arah ke atas. Kemudian ini gaya Lorentz yang timbul akan keluar dari bidang. Keluar dari bidang sini, keluar dari bidang, maka dia pergerakan ke sini. Kemudian di sini kita bisa lihat pergerakannya seperti ini, keluar dari bidang. Nah, di depan sini adalah bidang kita. Nah, seperti itu. Cobaan yang keempat, berikut bagannya. Di sini baterainya positif di sini, yang negatifnya di sini. Kemudian utara di sini, selatan di sini. Bedanya dari yang percobaan ketiga tadi, cuma magnetnya dirubah posisi saja. Yang tadi magnetnya ada sini selatan dan di sini utara, dibalak-balikkan saja ya. Kemudian kita mengetahui dari kutub utara menuju selatan akan menimbulkan medan magnet. Nah, ini adalah arah medan magnetnya. Kemudian arus yang bekerja di sini arahnya ke sini, menuju ke arah kanan atau menuju arah kutub negatif dari baterai. Kemudian dari medan magnet yang didapat, kemudian arus yang diketahui juga, kita dapat mengetahui gaya Lorentz yang terjadi. Nah, di sini kita bikin. Sini adalah gaya magnet yang bekerja arah ke bawah ya, ini arah ke bawah. Kemudian arah arus yang bekerja arah ke kanan. Nah, sedangkan ini ke kiri. Baiklah, langsung saja kita putar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, berarti arah medan magnetnya, arah gaya magnetnya seperti ini. Ini kan gaya magnet. Nah, arahnya menuju bidang. Berarti seperti ini hasilnya, menuju bidang. Nah, setelah kita ketahui menuju bidang, kumparan tersebut akan bergerak menuju bidang. Selanjutnya percobaan kita yang keempat, ini analisis geraknya. Kita ganti saja di sini utara yang di atas, kemudian selatan yang di bawahnya.